Hai Bi. Wah, kamu bikin kaget saja. Hai Ladybug, hai Momo. Wah Bi, kamu rajin sekali. Iya dong, aku mau rajin dan disiplin mengumpulkan madu. Supaya aku segera menjadi pengumpul madu terbaik dan terbanyak seperti mimpiku. Wah, kamu memang hebat, Bi. Momo, kamu juga bisa berubah menjadi sesuatu yang baru. Tapi kamu harus rajin dan disiplin melakukan setiap prosesnya. Yang Bi katakan sama yang dikatakan Yelo minggu lalu. Memangnya aku bisa berubah menjadi apa, Bi? Cepat beritahu aku sudah tidak sabar. Tenang Momo, sebelum aku menceritakannya, sekarang kita berdoa dahulu ya bersama dengan adik-adik di rumah. Mari kita semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti ibadah online Eagle Kids. Tuhan, kami mau siapkan hati kami agar kami belajar banyak hal tentang firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Ayo Bi, cepat katakan, aku bisa berubah menjadi apa? Tidak bisa semudah itu Momo. Aku akan memberikan challenge untuk kalian dan untuk adik-adik di rumah. Caranya, nanti di layar kalian akan muncul puzzle. Dan puzzle-nya akan dibuka satu persatu. Kalian dan adik-adik di rumah harus bisa menebak ada gambar apa di balik puzzle itu. Karena gambar itu akan menceritakan proses perubahan Momo. Wah, aku sudah tidak sabar, Bi. Ayo cepat mulai. Iya sama, aku juga sudah tidak sabar. Let's play. Oke, sekarang kita mulai permainannya. Kalian semua siap? Adik-adik di rumah siap? Kita mulai ya dari gambar yang pertama. Kita lihat puzzle-nya dulu. Dan sekarang kita buka ya satu puzzle-nya. Wah, gambar apa ya itu? Bentuknya melengkung. Sepertinya aku tahu. Itu pasti telur. Kamu yakin? Adik-adik di rumah, yakin nggak kalau itu telur? Kita buka ya semua puzzle-nya. Wow, ternyata Ladybug kamu benar. Sekarang kita lanjut ya. Yeay, aku berhasil. Ayo lanjut, Bi. Oke, sekarang soal yang kedua, gambar yang kedua kita sama-sama lihat dulu puzzle-nya. Nah, sekarang kita buka ya. Kalian siap? Adik-adik siap ya? Kita buka puzzle yang pertama. Nah, sekarang bisa tebak nggak Momo? Bisa. Aku tahu, Bi. Itu warnanya seperti warna kulitku. Itu pasti aku, ulat. Kamu betul, itu adalah kamu. Itu adalah ulat. Wah, ternyata Momo kamu hebat. Sekarang kita lanjut. Ayo Ladybug, ayo ada di rumah, kalian pasti bisa. Soal yang ketiga, kita lihat dulu puzzle-nya. Sekarang kita buka dulu ya. Puzzle yang pertama kita buka. Apa ya itu? Warnanya putih, banyak seratnya. Sepertinya aku tahu. Itu pasti kepompong. Adik-adik di rumah, setuju nggak kalau itu kepompong? Oke, daripada penasaran kita buka dulu semua puzzle-nya. Wow, Ladybug, kamu ternyata pintar, jawabannya betul, Yeay. kepompong. Sekarang adik-adik kita lanjut ke soal terakhir ya, ke gambar terakhir. Kalian siap? Siap. Kita lihat puzzle-nya. Nah, sekarang kita akan buka puzzle yang pertama. Warna-warnanya cantik sekali ya. Tapi apa itu? Iya, benar. Cantik dan berwarna-warni. Momo, itu adalah hasil akhir perubahanmu. Kamu akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik seperti gambar itu. Wow, aku bisa berubah menjadi kupu-kupu yang cantik seperti gambar itu. Bisa dong, tapi untuk berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, Momo, kamu harus rajin dan disiplin mengikuti proses yang ada. Aku percaya, kalau kamu bisa, nanti kamu akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Salah satu prosesnya adalah kamu harus makan yang banyak.
supaya kamu cepat besar dan segera menjadi kepompong. Oke Bi, aku akan melakukannya dengan baik. Ayo adik-adik di rumah sama-sama katakan, I have a big dream, so I must be diligent and disciplined. Yes! Nah, supaya lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita ajak adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan? Dalam hitungan ketiga, kita jam bersama-sama ya. 1, 2, 3, let's jump! Semuanya kita berjalan bersama-sama, berjalan bersama Tuhan Yesus dalam suka maupun duka. Let's go! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya tangannya ke depan, ke belakang, ke depan lagi dan digoyang-goyang. Sekarang tepuk tangan yuk. Siap ya? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama kakiku, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Putar kepalaku, kepalaku ke kanan, kepalaku ke kiri, kepalaku ke kanan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama putar lagi, bersama-sama sekali lagi, bersama-sama. Haleluya! Everybody clap your hands. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. Come on, let's dance together, okay? God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere and He loves me. When I look jump, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I go up,
worship Jesus together. We want to be like you, Jesus. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. I want to be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Father, help me. Father, help me be like Jesus. Father, help me be like Jesus. Nyam 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 nyam. Wah, banyak sekali makanmu, Momo. Apa kamu tidak takut menjadi gendut? Bi bilang aku harus rajin dan disiplin melakukan setiap prosesnya jika mau menjadi kupu-kupu yang cantik. Jadi aku makan yang banyak supaya bisa cepat jadi kepompong. Hah? Banyak makan Nyam, bisa nyam, jadi nyam, nyam, kupu-kupu nyam. yang cantik? Mana ada. Yang ada kamu akan menjadi kupu-kupu yang gendut sekali. Dan kamu, Momo, tidak bisa terbang seperti aku. Ada apa, Momo? Kenapa muka kamu murung? Iya Bi, tadi Ladybug berkata aku tidak usah rajin makan dan tidak usah disiplin melakukan setiap prosesnya. Katanya aku bisa menjadi kupu-kupu yang gendut dan tidak bisa terbang. Aku tidak mau makan lagi. Jangan begitu, Momo. Ayo, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan dari kakak Eagle Kids tentang diligent and discipline supaya kamu tidak bingung lagi. Baiklah. Hai adik-adik semua. Wah, Kak Monik seneng banget di tahun ini berkesempatan bertemu dengan adik-adik semua meskipun via online. It's okay ya, kita tetap semangat, kita tetap bersuka cita walaupun via online. Dan tetap bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa ya. Tutup mata kalian, lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak yang sungguh-sungguh duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Pakai kami Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat. Terima kasih, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wow, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar banyak tentang impian atau dream. Ya, di sini siapa yang sudah mulai, Kak aku mau jadi ini, Kak aku mau jadi itu. Iya, it's okay. Meskipun kalian masih kecil, meskipun kalian masih panjang perjalanan hidup kalian, tapi it's okay punya mimpi yang besar dari sekarang. Dan memang untuk kita punya mimpi yang besar, kita nggak bisa langsung dapat
kita nggak bisa langsung capai mimpi kita. Kita perlu usaha. Seperti si Momo tadi ya. Si Momo untuk menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang cantik. Dia perlu usaha loh. Nggak cuman sekedar dia diam-diam aja, tapi perlu usaha. Ya, di sini Kak Monik bawa sesuatu nih. Apa ini? Iya, ada yang punya? Iya, ini namanya celengan. Celengan itu adalah tempat untuk kita menabung uang kita, masukkan ke dalam lubang ini. Ya, jadi seperti ini. Dimasukkan seperti ini. Nah, Kak Monik punya cerita nih. Pada waktu Kak Monik masih kecil, Kak Monik juga punya celengan seperti ini. Lalu Kak Monik mulai menabung. Karena apa? Kak Monik pingin banget ngelihat teman-teman punya sepatu, ada lampunya. Lalu Kak Monik kepingin. Jadi uang yang Kak Monik dapat dari papa mama, Kak Monik masukin ke dalam celengan Kak Monik. Dan lama-kelamaan ini celengan penuh. Wow, butuh waktu yang lama. Nggak bisa langsung cepat. Butuh waktu untuk memenuhkan celengan ini. Dan akhirnya, wow, celengan Kak Monik penuh. Dan Kak Monik bisa beli sepatu yang Kak Monik inginkan. Sama di cerita Alkitab juga ada seorang tokoh yang bernama Bapak Yusuf. Dia punya mimpi yang besar. Tuhan menjanjikan dia sebagai seorang pemimpin. Tapi dia nggak cuman santai-santai. Dia perlu berusaha loh. Yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya. Yusuf dijual sebagai budak di rumah Potifar, seorang kepala pengawal Firaun. Yusuf yang masih muda itu tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Karena ia dibeli sebagai budak, maka Yusuf tidak bisa hidup enak seperti di rumahnya. Tapi ia harus hidup seperti budak-budak yang lain. Meskipun demikian, Yusuf tidak mengomel atau menggerutu. Ia mengerjakan semua pekerjaan yang harus dikerjakan dengan rajin dan terbaik. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati rumah Potifar karena Yusuf. Setelah Potifar melihat pekerjaan Yusuf yang baik dan rajin, juga karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf mendapat kasih dari Potifar dan boleh melayaninya. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumah dan segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang di ladang. Dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Istri Potifar yang juga menyukai Yusuf berusaha membujuk Yusuf untuk berbuat dosa. Tapi Yusuf tidak mau karena ia tahu kebenaran firman Tuhan. Karena tidak mengikuti keinginannya, maka istri Potifar marah dan memfitnah Yusuf sehingga akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yang semula sudah lebih baik menjadi orang kepercayaan Potifar, sekarang malah dimasukkan dalam penjara yang kotor dan gelap. Padahal Yusuf tidak bersalah. Seperti cerita tentang Bapak Yusuf tadi. Yusuf untuk mencapai mimpinya, dia perlu usaha ya. Apa sih usaha yang dilakukan oleh Bapak Yusuf? Ya, di sini Kak Monik mau kasih contoh. Kalau misalnya, nih siapa di sini yang kalau bangun pagi susah banget. Waktu mama sudah pasang alarm untuk adik-adik semua, lalu alarmnya bunyi. Aku masih ngantuk. Atau dimatikan.
tapi tidur lagi. Siapa yang seperti itu? Wah, iya. It's okay, kalau sekarang masih susah, gak apa-apa. Tapi kita mau sama-sama berusaha ya, jangan dibiarin terus. Bapak Yusuf itu juga berusaha loh, dia taat sama peraturan. Kalau memang waktunya bangun pagi, sudah waktunya untuk kita mandi, sudah waktunya kita gosok gigi, kita cepat bangun. Karena apa? Kalau nanti kalian terlambat, lalu ketiduran terus terlambat, apa jadinya? Gak sempat sikat gigi, gak sempat mandi, lalu masih ngantuk. Join sekolah online dengan tidak ada konsentrasi. Wah, kan yang rugi juga adik-adik sendiri. Lalu misalnya kalau mama papa bilang main HP-nya Sabtu dan Minggu. Oh, Sabtu dan Minggu. Adik-adik mau OB, mau taat sama aturan yang sudah dibuat papa mama. Itu yang namanya disiplin. Ya, jadi kita mau sama-sama belajar meskipun kita masih kecil, kita mau disiplin. Yaitu apa? Taat sama peraturan yang ada. Ya, lalu Bapak Yusuf juga nggak cuman taat sama aturan loh. Karena dilihat papa mama jadi dia, karena dia ada papa mama jadi takut. Enggak. Atau ada orang lain jadi takut. Tidak loh. Buktinya Bapak Yusuf ketika di rumah Bapak Potifar, ketika Pak Potifarnya gak ada pun, dia melakukan pekerjaannya dengan rajin. Wow, ya, tanpa disuruh, tanpa dilihat. Yusuf rajin tetap melakukan tugasnya. Nih, misalnya adik-adik kalau selesai mainan, lalu apa yang harus dilakukan? Iya, clean up. So, adik-adik bisa clean up sendiri tanpa ayo, clean up, ayo. Tanpa disuruh-suruh, adik-adik dengan sendirinya mau clean up mainannya. Lalu misalnya yang sudah sekolah online nih, kalau dapat tugas dari miss atau misternya, mama nggak perlu, ayo PR, ayo dikerjakan, nggak perlu ngomong terus, tapi dengan sadar mengerjakan PR-nya dengan baik, tanpa dilihat papa mama, tanpa disuruh-suruh. Itu yang namanya rajin ya. Di Alkitab juga ditulis loh, di dalam, yuk kita buka sama-sama ya. Di dalam Pengkhotbah ya, di Perjanjian Lama. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Oke, Kak Monik bacakan ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Wah, sekali lagi ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Ya, kita mau belajar sama-sama ya untuk jadi anak-anak yang disiplin dan rajin. Yuk, sekarang ikutin Kak Monik ya. I have a big dream and I must be diligent and disciplined. Yes, coba sekali lagi dengan semangat. 1, 2, 3. I have a big dream, so I must be diligent and disciplined. Katakan, yes. Iya, good job semuanya. Sekarang buat adik-adik, siapa di sini yang Kak
Aku tuh pengen bisa bangun pagi. Aku tuh pengen Kak jadi anak yang rajin. Seperti teman-temanku juga bisa dia bangun pagi. Kenapa kok aku nggak bisa ya Kak? It's okay. Ketika kalian, yang penting apa? Kita mau berusaha. Dan yang paling penting selain kita mau berusaha untuk bangun pagi, mau jadi anak yang rajin, anak yang taat sama peraturan, ingat adik-adik, kita punya seorang yang penolong yang luar biasa. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Ya, kita mungkin gak bisa, kadang Kak susah Kak, aku tuh paling susah kalau bangun pagi. Masih ngantuk Kak, aku sekolahnya terlalu pagi. Ingat, kita punya siapa? Kita punya Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang menolong kita. Kita selalu ingat satu nama ini. Kita minta, Tuhan bantu aku. Tuhan tolong aku. Ya, kita mau sama-sama belajar meskipun dari kecil. Kita mau belajar untuk disiplin dan rajin. Seperti Bapak Yusuf tadi. Oke, yuk kita sama-sama letakkan tangan kita di dada. Dan kita mau sama-sama minta tolong sama Tuhan. Tuhan, Yesus tolong aku. Aku gak bisa tanpa Engkau. Yuk kita sama-sama katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Panggil nama Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Taruh tangan kalian di dada semua seperti ini. Kita mau sama-sama berdoa ya. Rendahkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku untuk menjadi anak yang rajin dan disiplin. Tuhan, ingatkan aku setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Angkatlah kedua tanganmu. Kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih-Nya melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, boleh menyertai adik-adik semuanya, mulai hari ini, bahkan sampai minggu depan, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk aktivitas hari ini kita akan sama-sama membuat kumbang. Dan untuk membuatnya kita perlukan alat-alat ini. Lalu cara membuatnya, kalian siapkan kertas warna putih yang sudah dipotong berbentuk bulat seperti ini. Lalu kita akan tempelkan ke kertas berwarna kita. Di sini.
Lalu berikutnya ambil kertas berwarna merah yang sudah diberi polkadot. Lalu kalian tempelkan di sisi ini. Ya, seperti ini. Lalu ambil satu lagi sama persis diberi polkadot. Tapi untuk menempelnya kalian perlu lipat dulu jadi 2. Seperti ini. Baru kita tempelkan ke lingkaran yang pertama. Jadilah seperti ini. Wow. Tapi kita akan menggambar sungut. Iya, ada yang kurang, sungut. Jadi kita akan gambar sungutnya seperti ini. Oke, wow, sudah jadi. Tapi ada yang kurang nih. Iya, kita akan tuliskan big message kita hari ini, yaitu disiplin. Ya, good job semuanya. Disiplin. Kita akan tuliskan big message kita di bawah seperti ini. Wow, sudah jadi deh aktivitas kata hari ini. Well done and good job semuanya. Bye-bye and God bless you. Nah, benar kan Momo, seperti yang dikatakan kakak Eagle Kids tadi. I have a big dream, so I must be diligent and disciplined. Yes. Iya benar Bi, kita harus rajin dan disiplin dalam melakukan setiap prosesnya. Salah satunya makan yang banyak supaya aku bisa cepat jadi kupu-kupu yang cantik. I have a big dream, so I must be diligent and disciplined. Yes, ulangi sekali lagi ya. I have a big dream, so I must be diligent and disciplined. Yes. Kalian penasaran Momo akan menjadi seperti apa? Adik-adik di rumah Nyam, juga nyam, penasaran nyam, kan? nyam, Stay nyam. tune next week. Nyam. See you.